Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita sampai di bulan Sya'ban ini, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan-bulan ini, terutama menyampaikan kita sampai bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang di setiap harinya sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam Jami' At-Tirmidzi, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah, bahwa pada setiap harinya di bulan Ramadan ada orang-orang yang senantiasa dan selalu dimerdekakan oleh Allah dari api neraka, tiap malam, tiap hari, tiap saat, tiap waktu. Di samping doa-doa mustajab yang Allah kabulkan di setiap harinya bagi mereka yang berpuasa. Dan itulah yang didambakan, yang dirindukan oleh setiap hamba-hamba Allah yang beriman, adalah mengharapkan berjumpa dengan bulan Ramadan. Karena di antara kedahsyatan bulan ini, sampai malaikat Jibril pernah berdoa dan diamini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa itu malaikat Jibril alaihi salam berdoa, "Raghima anfu rajulin man adrakahu syahru Ramadan thumma salakha minhu wa lam yughfar li dhunubihi." Celaka dan hinalah seseorang ketika dia berjumpa bulan Ramadan, selesai dari bulan itu dalam keadaan tidak diampuni dosa-dosanya. Itu didoakan oleh Jibril alaihissalam dan kemudian diamini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengetahui dahsyatnya doa ini. Kenapa ikhwatal iman? Karena di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengobrol ampunan, mengguyur ampunan. Jika guyuran ampunan dan obralan ampunan ini tidak diambil manfaatnya oleh seorang muslim, dia sengaja misalnya tidak puasa atau tidak sholat, ya, puasa tapi tidak sholat, atau sholat tapi tidak puasa, tidak menjalankan apa yang Allah wajibkan kepadanya, maka dia sengaja untuk tidak peduli dengan obralan ampunan yang Allah guyurkan pada bulan Ramadan. Jika ampunan itu telah Allah guyurkan bagaikan lautan, dan ternyata itu tidak bisa membersihkan kerak dan noda-noda dosa pada diri seseorang, itu sudah menunjukkan sudah terlalu parahnya kerak dosa ini. Nah, kalau sudah dalam ampunan di bulan Ramadan yang sedemikian dahsyatnya ternyata tidak bisa membersihkan hal itu, maka tinggal satu cara saja untuk bisa melelehkan kerak itu, yaitu dengan neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Itulah kenapa celaka dan hina dan binasa seseorang dia berjumpa bulan Ramadan, keluar dari bulan itu tidak diampuni dosa-dosanya. Maka manfaatkanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Siapkan hati, siapkan mental, siapkan fisik kita, siapkan materi kita untuk menjadi ibadah yang terbaik. Kita sambut bulan ini dengan sebaik-baiknya. Karena ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara hikmahnya Ramadan adalah untuk memberikan makanan bagi hati kita. Jika makanan fisik adalah makanan yang kita konsumsi, adapun makanan hati dan jiwa kita adalah ketika kita menenangkan sementara pencernaan kita untuk tidak mengkonsumsi makanan. Dengan itulah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati-hati orang yang beriman. Itulah di antara hikmah puasa. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Itu misinya, agar kita bertakwa. Visi kedepannya adalah keluar dari Ramadan menjadi seorang yang bertakwa. Dan itu ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah menyebutkan agar kalian menjadi orang yang bertakwa adalah untuk memantaskan kita untuk masuk ke dalam surga. Karena surga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah firmankan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian mengejar ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya, yang lebarnya selebar langit dan bumi, yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Jadi ibadah puasa dan semua syariat yang Allah syariatkan kepada kita pada hakikatnya adalah demi kemaslahatan kita, agar kita pantas dan layak untuk diberi anugerah terbesar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Masih pembahasan kita tentang hidayah dari surat Al-Fatihah, yang pada kesempatan sebelumnya
kita membahas tentang bagaimana pintu-pintu masuknya syaitan yang di dalam upayanya untuk membelokkan kita dari jalan yang lurus. Yang secara sejumlah pintu-pintu ini diringkas oleh para ulama menjadi 3 hal, yaitu kesyirikan, bid'ah, dan maksiat. Yang setiap muslim harus waspada akan hal ini, harus menyadarinya. Jangan sampai dirinya terjerumus ke dalam hal-hal yang menjadi pembelok dan pemaling dia dari jalan yang lurus. Abu Hurairah pernah ditanya, "Wahai Abu Hurairah, takwa itu apa? Apa itu takwa?" Beliau mengatakan kepada orang yang bertanya, "Pernahkah engkau berjalan di satu jalan yang penuh dengan duri?" Maka orang itu mengatakan, "Iya." "Bagaimana ketika kamu berjalan di jalan yang penuh duri dan kamu tidak beralas kaki? Bagaimana kamu berbuat?" Maka dia mengatakan, "Jika saya melihat duri, saya akan hindari. Mungkin saya berjalan arah agak ke kanan, atau agak ke kiri, atau agak maju, atau agak mundur untuk menghindari duri-duri yang ada di jalan tersebut." Maka kata Abu Hurairah, itulah takwa. Itulah takwa, yaitu kamu waspada dari duri, tapi ini bukan duri, dari dosa, dari syirik, dari bid'ah, dari maksiat dan dosa. Yang duri itu mungkin cuma melukai kaki seseorang, tapi maksiat-maksiat tertentu seperti kesyirikan itu bisa menjadi akibat yang sangat buruk bagi seseorang, bukan hanya di dunianya, bahkan terutama ketika di akhirat. Dan kita harus tahu, ikhwah fillah, kita harus tahu apa itu syirik, apa itu bid'ah, apa itu maksiat. Bukankah maksiat itu dibagi menjadi dosa besar dan dosa kecil? Bagaimana kita mewaspadainya, menjauh dari dosa-dosa tersebut? Karena seseorang itu tidak akan mungkin bisa selamat dari suatu maksiat kalau dia tidak mengetahuinya. Sebagaimana kata para ulama, a'rifu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rifi syarra minal khairi yaqa' fihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan itu, tapi untuk mewaspadainya, agar kita berhati-hati. Karena barang siapa yang tidak bisa membedakan antara yang baik dan buruk, dia akan terjerumus ke dalam keburukan tanpa dia sadari. Berapa banyak orang yang terjerumus ke dalam syirik saja misalnya, karena dia tidak tahu tentang kesyirikan, tidak tahu tauhid, tidak tahu tentang kesyirikan, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan karena ketidaktahuannya. Berapa banyak orang yang terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah karena ketidaktahuannya. Dia tidak tahu bahwa mana sunnah dan mana bid'ah, maka dia terjerumus ke dalam hal tersebut. Juga berapa banyak orang yang terjerumus ke dalam dosa, ke dalam maksiat, kabair, dosa besar, karena ketidaktahuannya. Dan mayoritas manusia yang terjerumus ke dalam maksiat ini adalah sebagian besarnya adalah karena ketidaktahuan. Dan ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, sedangkan kita diwajibkan bagi seorang muslim, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Wajib yang mana? Wajib yang dengannya agamanya menjadi benar. Kita tidak akan benar Islam kita kecuali kita mewaspadai kesyirikan. Maka wajib bagi kita untuk mewaspadai tentang bahaya syirik. Bukankah Allah berfirman di surat Muhammad ayat 19, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat." Ketahuilah bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ini Allah perintahkan, fa'lam, ketahuilah, mewajibkan kepada kita untuk mengetahui, untuk tahu ilmunya, bahwa kita harus tahu apa makna dari la ilaha illallah. Bukankah juga ketika Luqman berpesan kepada anaknya, di antara wasiat Luqman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ingatlah ketika Luqman berpesan kepada anaknya, ketika beliau memberikan nasihat-nasihat kepada anaknya tersebut, wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah, karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ini larangan dari Allah agar kita jangan sampai kita terjerumus dalam perbuatan syirik. Bagaimana kita waspada menjauhi perbuatan syirik jika kita tidak mengetahuinya? Berapa banyak orang yang datang ke tempat-tempat yang dianggap keramat, misalnya ke kuburan yang dikeramatkan, kuburan orang saleh, kemudian datang ke sana meminta ini, mengharapkan itu, dilancarkan rezekinya, dilancarkan jodohnya, agar punya anak, dan beragam permohonan yang dia mohonkan kepada selain Allah, dan dia tidak menyadari bahwa itu adalah perbuatan syirik. Dan berapa banyak muslim kalau ditanya, kenapa sih syirik itu dikatakan zalim?
Apalagi kenapa syirik dikatakan zalim yang besar? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Banyak umat Islam tidak menyadari akan hal ini. Namun ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, bagi orang yang belajar, mereka akan memahami bahwa kesyirikan ini adalah kezaliman. Karena hakikat zalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zalim lawannya adil. Adil menempatkan sesuatu pada tempatnya. Zalim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah menciptakan kita. Allah memberi rezeki kepada kita, mencukupi segala kebutuhan kita. Namun kemudian ketika seseorang itu beribadah, seorang yang berbuat syirik, dia beribadah, harusnya ibadah itu sebagai bentuk syukurnya kepada Allah, dia malah bersyukur kepada selain Allah. Berterima kasihnya kepada selain Allah. Berterima kasih kepada berhala-berhala, kepada sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah letak kezaliman. Bagaimana seorang, misalnya di antara manusia saja, orang tua yang membesarkan seorang anak, mendidiknya dan mengasuhnya sampai dewasa, ketika anak itu dewasa dan dinikahkan, anak ini lebih loyal dan cinta kepada mertuanya ketimbang kepada orang tuanya sendiri. Ini kezaliman. Ini kejahatan, ini kezaliman. Orang tua tidak akan terima dengan perbuatan yang seperti ini yang dilakukan oleh anaknya. Bagaimana seorang hamba, walillahil matsalul a'la, Allah lebih besar lagi haknya agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak beribadah kepada yang lainnya. Itulah kenapa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, dosa apakah yang paling besar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau jadikan tandingan bagi Allah sedangkan Dia yang menciptakanmu. Apakah pantas kita beribadah kepada selain Allah? Beribadah kepada makhluk, kepada malaikatkah misalnya, atau nabi, atau seorang wali, atau apapun itu bentuknya. Sedangkan Allah yang menciptakan kita, Allah yang mencukupi kita dengan rezekinya, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita, Allah yang maha tahu tentang segala keluhan dan hajat hidup kita, Allah yang mengabulkan doa-doa kita. Kemudian seseorang meminta dan berharap dan bergantungnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, terutama di zaman yang seperti ini ketika kebodohan terkait tentang tauhid, tentang syirik, ini banyak menjangkiti banyak kaum muslimin, sehingga tempat-tempat yang dijadikan tempat-tempat keramat, pengunjungnya sebagian besar adalah umat Islam. Bahkan itu menjadi sebuah wisata religi bagi mereka. Bahkan mereka memiliki paket-paket tur wali sekian, tur wali sekian, tur wali sekian. Ketika mereka sampai di kuburannya, apa yang mereka lakukan? Saya kadang iseng bertanya kepada teman-teman yang melakukan itu, tolong, antum pernah baca sejarah Nabi? Pernah tidak sekali saja Nabi Muhammad SAW, ayo kita ke kuburnya Nabi Ismail gitu misalnya, atau ke kuburnya Nabi Ibrahim alaihissalam, atau ke kuburnya Nabi siapa misalnya? Bukankah mendatangi kubur para nabi jauh lebih utama daripada kubur seorang wali? Kemudian juga kapan Rasulullah SAW mengadakan momen kajian atau momen ibadah di kuburan tertentu? Entah itu kuburan para syuhada Badar misalnya, atau kuburan Baqi, di situ ada orang-orang hebat di Baqi. Ya, jika hari ini misalnya kita berziarah ke makam Baqi, antum lihat yang harus antum sadar, di situ ada Ummul Mukminin Aisyah, di situ ada Utsman ibn Affan, di situ banyak para sahabat senior, Sa'ad ibn Abi Waqqas dan yang lainnya dimakamkan di Baqi. Tidak pernah satupun sekalipun Nabi SAW mengadakan ritual ibadah ngumpul di kuburan tertentu, baik itu kuburan Nabi atau kuburan para syuhada Badar misalnya, atau syuhada Uhud atau yang lainnya, atau misalnya dilakukan oleh para sahabat sesudahnya seperti Abu Bakar wa Uthman wa Umar wa Ali, para khulafaur rasyidin. Mereka tidak pernah berkumpul di makam Rasulullah SAW untuk mengharapkan berzikir tertentu, ibadah tertentu di sisi makam Nabi atau di makam Baqi dan yang lainnya. Namun sekarang antum melihat, kita melihat bersama ikhwah fillah, bahwa bagaimana yang seperti ini menjadi bagian dari syiarnya kaum muslimin. Bahwa syiarnya umat Islam pindah dari ibadah di satu kuburan ke kuburan yang lainnya, menjadi bagian dari syiar dari agama Islam, dijadikan sebagai bagian dari wisata religi. Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Sedangkan sebagian besar kita menyadari apa yang mereka lakukan, apa yang mereka harapkan, yang mereka panjatkan ketika di tempat-tempat makam-makam tersebut. Mereka bukan mengharapkan surga, mereka mengharapkan kemudahan dalam urusan dunia yang mereka minta, mereka mohon kepada yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia.
Sedangkan kita menyadari bagaimana ancaman perbuatan syirik di dalam Islam. Allah menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat kesyirikan dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Orang yang berbuat syirik tidak akan diampuni dosanya kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman yang berat. Ancaman yang berikutnya di surat Al-Maidah ayat 72. Allah berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan surga baginya. Haramnya surga. Surga diharamkan bagi orang yang berbuat syirik. Dan tempat kembalinya adalah neraka, dan orang-orang zalim tidak akan mendapatkan penolong sedikit pun. Juga Allah ingatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Az-Zumar ayat 65 dan seterusnya. Allah berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu berbuat syirik, maka terhapuslah semua amal ibadahmu dan kamu pasti akan menjadi orang yang merugi. Hanya Allah saja yang kamu sembah dan jadilah kamu menjadi orang yang bersyukur. Ikhwah fillah, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan beratnya ancaman perbuatan syirik, menunjukkan kepada kita harus agar kita waspada terhadap kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Dan para ulama menjelaskan bahwa syirik adalah ketika seseorang beribadah kepada selain Allah. Misalnya, doa. Doa itu ibadah. Tidak perlu dijelaskan, begitu banyak dalil Quran dan Sunnah yang menjelaskan doa itu ibadah. Nah, karena doa itu ibadah, maka kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh kita meminta, "Ya Muhammad unsurni, ya Muhammad ighfirli." Wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, tolong saya, ampuni dosa saya, beri syafaat kepada saya ya Rasulullah. Syafaat itu diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita meminta apapun kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan ibadah yang lainnya, seperti menyembelih hewan kurban atau misalnya istighatsah, meminta pertolongan. Ini adalah bentuk-bentuk ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana terkait dengan tauhid, seseorang akan terjerumus ke dalam kesyirikan ketika dia tidak tahu tentang tauhid. Dan demikian pula dengan syirik, demikian pula dengan bid'ah. Banyak orang yang ketika disampaikan bahwa bid'ah ini dilarang oleh Nabi, tahu dari mana? Begitu banyak hadis tentang hal ini. Bahkan setiap khutbah Jumat, di antara pesan beliau setiap khutbah Jumat, setelah menyebutkan innal hamdalillahi nahmaduhu dan seterusnya, beliau menutupnya dengan menyampaikan fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap khutbah Jumat, sesungguhnya sebaik-baik firman adalah firman Allah. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruknya perkara adalah perkara yang diada-adakan, yang dibuat baru-baru, hal-hal baru di dalam urusan agama. Dan sesungguhnya segala hal baru dalam urusan agama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ini perlu dipahami, terutama di zaman yang seperti ini. Ikhwafillah, banyak orang tidak mengerti ketika dikatakan bahwa bid'ah itu semuanya tersesat dan semua kesesatan di neraka. Ada dua pemahaman manusia. Ada yang meyakini dengan benar tentang hal ini, ada yang pemahaman yang salah. Jika mereka mengatakan, jika semua bid'ah itu sesat, bagaimana dengan mikrofon ini? Bagaimana dengan handphone? Bagaimana dengan kacamata? Bagaimana dengan kendaraan yang kita kendarai? Bukankah itu semua urusan bid'ah semua? Hal-hal baru dalam urusan dunia? Maka ini adalah karena ketidakpahaman mereka tentang perkara bid'ah. Bukankah para ulama telah memberikan penjelasan sesuai dengan apa yang diuraikan oleh Nabi SAW? Adalah mustahil Nabi SAW adalah sosok yang anti kemajuan teknologi. Ya, bukankah Nabi SAW di dalam beberapa peperangan beliau menggunakan teknologinya Romawi atau teknologinya Persia, jubah besi, parit yang digali oleh Salman, dan manjanik, alat pelontar batu. Semuanya ini adalah teknologi dari orang-orang kafir yang dipakai oleh Nabi SAW di dalam peperangan. Jadi Nabi SAW tidak anti terhadap hal baru dalam urusan dunia.
Namun yang diperingatkan oleh Nabi adalah hal baru dalam agama, dalam ibadah. Misalnya seseorang sholat subuh 2 rakaat, dirubah jadi 4 rakaat. Ini siapa yang mengatakan itu adalah sesuatu yang baik? Ini adalah sesuatu yang munkar. Dan itu merusak wajah agama. Ketika rukun iman yang 6 ditambahin misalnya jadi 7. Ya, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir dan takdir. Kemudian ditambah lagi 1 misalnya, khilafah. Misalnya begitu. Ya, ini adalah suatu bid'ah, suatu merubah wajah agama dari yang semestinya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itulah hal baru dalam agama yang merusak wajah agama. Itu yang diperingatkan oleh Nabi SAW. Juga kemudian ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah adalah terkait dengan maksiat dan dosa. Bagaimana seseorang bisa selamat dari dosa, terutama dosa besar, kalau dia tidak bisa membedakan mana dosa besar dan mana dosa kecil. Para ulama memberikan ketentuan, setiap dosa yang diancam dengan neraka, yang diancam dengan laknat, yang diancam dengan Allah tidak melihat mereka pada hari kiamat, yang disebut oleh Nabi bahwa dia bukan golonganku, yang diancam dengan hukum qisas di dunia, misalnya seperti membunuh dibunuh, berbuat zina dirajam, ya. Hukum-hukum qisas yang diterapkan kepada pelaku dosa dan maksiat itu diantara ciri bahwa dosa tersebut adalah dosa besar. Ya, diancam dengan neraka, dosa yang Allah mengancamnya dengan laknatnya, dosa yang Nabi SAW menyebutkan bahwa dia bukan golonganku, dosa yang Allah menyebutkan bahwa Allah tidak akan melihat kepadanya, tidak akan berbicara kepadanya dan tidak akan mengampuni dosanya, ya, dosa yang ditegakkan hukum qisas terhadap dosa-dosa tersebut, maka itu adalah bagian dari dosa besar. Dan berapa banyak kaum muslimin karena ketidaktahuannya dia terjerumus ke dalam dosa besar. Ya, seperti misalnya berdurhaka kepada kedua orang tua, seperti berbohong misalnya, seperti makan riba, dan banyak lagi dosa-dosa besar yang banyak dilakukan oleh banyak kaum muslimin, termasuk juga misalnya meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, dosanya lebih besar daripada berzina, lebih besar daripada membunuh, lebih besar daripada mencuri. Namun berapa banyak kaum muslimin yang mengentengkan meninggalkan sholat. Dan karena mereka nggak sadar, masa meninggalkan sholat begitu saja lebih besar daripada itu semuanya. Ini perkataan para imam-imam kita, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa maksiat yang meninggalkan dosa lebih berat daripada membunuh orang, lebih berat daripada makan riba, lebih berat daripada berzina. Karena seseorang ketika meninggalkan sholat, dia memutus hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, beberapa pelajaran yang perlu kita pahami, bahwa seseorang tidak akan mungkin dia bisa selamat dari jebakan-jebakan yang memalingkan dia dari siratal mustaqim, berupa syirik atau bid'ah atau maksiat, terutama dosa-dosa besar. Tidak akan mungkin dia bisa selamat dari itu jika dia tidak mengetahuinya. Dia harus tahu, dia harus paham, dia harus memahami akan hal ini. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pembahasan terakhir terkait tentang siratal mustaqim, yaitu membahas siapakah mereka yang sudah ada di jalan yang lurus ini, siapakah sosoknya, siapakah orang-orangnya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka, di antara sifatnya orang-orang yang berada di atas siratal mustaqim adalah orang-orang yang siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Siapakah mereka? Allah firmankan di surat An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Ini yang disebutkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 69. Pertama Allah sebutkan sifat mereka, yaitu orang-orang yang Allah beri nikmat. Nikmat apa yang dimaksud di dalam ayat ini? Yang benar adalah nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat amal saleh. Adalah merugi seorang muslim atau seorang manusia hidup di muka bumi, dia keluar dari kehidupan dunia ini dan dia tidak pernah merasakan nikmatnya iman. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak pernah memasuki surga yang ada di dunia ini, dia tidak akan pernah masuk surga yang ada di akhirat. Yaitu surganya adalah iman kepada Allah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala,
nikmatnya berzikir, menyebut namanya. Kalau nikmat itu hanyalah sekedar apa yang ada di benak kita, bahwa nikmat itu berupa materi, jabatan, kekuasaan, popularitas, ketenaran dan yang lain sebagainya, maka mungkin kita akan melihat Fir'aun jauh lebih mendapatkan nikmat ketimbang Nabi Musa alaihissalam. Ya, mana yang diberi nikmat oleh Allah, Fir'aun atau Musa? Ya, menurut definisi benak kita ya Fir'aun, lebih kaya, lebih kuasa, lebih banyak followernya, lebih banyak pengagumnya, pengikutnya. Mungkin bisa jadi sebagian kaum muslimin kalau hidup di zaman itu lebih follow siapa? Fir'aun atau Musa. Ya, akan lebih jelas ikut Fir'aun. Ya, kekuasaannya jelas, kekayaannya jelas. Musa tidak jelas istananya di mana, jubahnya begitu saja, followernya orang-orang lemah, orang-orang miskin dari kalangan Bani Israel yang merupakan budak pada saat itu. Inilah ikhwatul iman. Iman itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang sejatinya nikmat adalah iman. Nikmat yang tidak akan pernah pudar walaupun kita pindah alam, ke alam barzakh ataupun ke akhirat. Dan di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ada sebuah kisah menarik terkait dengan ayat ini, yaitu ketika salah seorang sahabat yang bernama Thauban, dia siang hari dia bergegas ke rumah Nabi SAW, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, kami merasakan betapa nikmatnya hidup bersamamu di kehidupan dunia ini. Dan sejenak saya terpikir, bukankah sebentar lagi kita semua akan meninggal dunia? Di saat itu saya merasa ya Rasulullah, bahwa masa bertemunya saya dengan engkau hanyalah sementara saja di dunia. Nanti setelah engkau meninggal dunia ya Rasulullah, pasti engkau akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang hebat, dan kami tidak akan lagi pernah berjumpa denganmu lagi ya Rasulullah. Engkau sudah di tempat yang top level di surga. Bagaimana mungkin kami berjumpa denganmu nanti? Nabi SAW tidak menjawab. Beliau SAW diam. Ini menunjukkan hebatnya, besarnya cinta para sahabat, bahwa momen yang paling indah bagi mereka kebersamaan mereka dengan Rasulullah SAW. Maka sejenak setelah beliau diam, turunlah ayat ini. Maka Nabi SAW menyampaikan, ya Thauban, Allah menjawab pertanyaanmu. Allah berfirman, wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan disertakan oleh Allah bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh, dan mereka lah orang-orang yang baik. Allah menyebutkan di dalam surat Al-Fatihah 3 golongan manusia. Orang-orang yang diberi nikmat, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin. Dan kemudian ghairil maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai atas mereka. Dan Allah menyebutkan yang ketiga adalah waladhdallin, orang-orang yang tersesat. Kita mengetahui orang-orang yang diberi nikmat adalah orang yang diberi hidayah, ilmu, dan mengamalkannya. Diberi petunjuk oleh Allah, beriman kepada Allah, ada petunjuk untuk beramal, perintah salat dia menjalankan salat, puasa dia jalankan puasa, ilmunya dia sampai kepadanya, amal dia lakukan. Inilah orang-orang yang diberi nikmat. Golongan yang kedua, orang yang dimurkai. Ilmu sampai kepadanya, tapi dia tidak mau mengamalkan. Karena dia paham, tapi dia tidak mengamalkan, jadilah dia orang-orang yang dimurkai. Orang yang tersesat, tidak sampai ilmu kepadanya, tapi punya semangat berbuat, semangat beramal. Dan semangat saja tidak cukup. Berapa banyak orang semangat bertindak, melakukan banyak hal, tapi karena tanpa guidance, tanpa petunjuk, salah jalan, tersesat. Semangat harus diiringi dengan ilmu. Ketika seseorang itu abdalin, orang yang tersesat, adalah karena semangat yang tinggi namun tidak diiringi dengan ilmu yang cukup. Allah ingatkan ini di akhir-akhir surat Al-Kahfi, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian saya beritahu orang yang paling rugi perbuatannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang yang salah jalan di dalam kehidupan dunia, namun dia mengira sedang berbuat yang terbaik. Salah jalan, tapi mengira bahwa dia beramal yang terbaik. Inilah orang-orang yang tersesat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari orang-orang yang dimurkai dan menjauhkan kita dari orang-orang yang tersesat. Dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu diberi nikmat dunia, di alam barzakh, dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, kalau ada yang ditanyakan, ada 3 menit sebelum waktu jam 1. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan.
Baik, kita cukupkan. Kalau tidak ada yang bertanya, aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.